Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita serial Hindia Pramapatar Sri Krishna yang nampaknya akan semakin seru dan semakin menegangkan. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar channel ini makin maju dan selalu memberikan info-info terupdate dari serial Hindia Sri Krishna. Terlihat di adegan yang pertama di mana Putna pergi ke sebuah goa di mana goa itu adalah gohanya ular. Lalu dia pun bilang, "Anda telah membohongi saya, Anda menipu saya, racun Anda tidak bekerja pada siapapun." Raja ular pun keluar dan Putna pun mengatakan, "Kamu telah menipu saya, racun kamu bahkan tidak bisa membunuh anak kecil sekaligus." Kepala ular keluar berkata, "Putna, racun kami adalah racun Kalkut yang paling berbahaya, bisa membunuh siapapun dan bisa membunuh kapanpun, baik itu setan, hewan ataupun manusia." Putna mengatakan, "Kemudian datang dan gigitlah saya. Kali ini semua tunjukkan kekuatan kamu. Beritahu saya bahwa racunmu adalah yang paling berbahaya. Jika tidak, jangan salahkan saya," kata Putna. Putna pun mengatakan, "Datang dan gigit aku jika kamu ingin hidup." Semua ular pun datang menghampirinya. Lalu dia pun langsung menggigit Putna satu persatu. Racun Kalkut membuat Putna pingsan dan tak sadarkan diri dan dia pun langsung jatuh. Putna pun kemudian bangun dan mengatakan, "Racun ini sangat berbahaya. Itu membuatku tidak sadarkan diri. Jadi seharusnya membunuh Kanha tidak sulit." Namun Putna mengatakan, "Kanha adalah orang lain. Saya harus tahu siapa dia sebenarnya." Di sana komandan prajurit tentara Kansa duduk di golku dan semua wanita memberikan susu bagian mereka dalam poci yang begitu besar. Dan Yasoda pun juga memberikan bagiannya. Komandan prajurit berkata, "Nandrani, apa yang terjadi di golku hari ini?" Lalu seseorang prajurit menjawab, "Tidak ada yang perlu dipukul hari ini untuk memberi susu. Setiap orang memberi susu sendiri." Lalu Yasoda menjawab, mengatakan, "Komandan, kami tidak memberinya dengan senang hati, tapi kami dipaksa karena kami tahu tidak ada pilihan lain. Mungkin Tuhan Anda dapat lebih sedikit susu dari seluruh biji mandal." Yasoda pun langsung pergi. Komandan pun langsung bangun dan melihat wanita yang memberikan susu tersebut. Komandan prajurit mengatakan menanyakan apa yang sudah Nandrani dengan ucapkan tadi itu. Terlihat di rumah Kanha duduk sendirian dan berkata bagaimana caranya meyakinkan teman-temannya. Mengapa mereka sangat sedih? Bhaira mengatakan, "Kanha, temanmu sedih karena kamu makan kher sendirian." Kanha pun berkata, "Tapi aku makan kher untuk membuat mereka bahagia." Bhaira mengatakan kembali, "Bagaimana mereka akan bahagia?" Kanha pun mengatakan, "Karena saat aku makan mentega dibuat oleh ibu, dia menjadi bahagia." Lalu Bhaira mengatakan apa yang harus dikatakan sekarang. Bhaira mengatakan, "Kanha, Yasoda adalah ibumu, tetapi teman-temanmu bukan ibunya. Kamu perlu meyakinkan mereka karena mereka saudara laki-laki kamu. Sangat cerdas saya," serunya. "Cerdas saya seharusnya mendengarkan kamu dari kemarin."
Bairam berkata, mulai sekarang dengarkan aku apa yang aku katakan. Narad Murni berkata, lihatlah Narayan, bagaimana Sahnag dalam wujudnya akan membuat wujudmu Kanha untuk melakukan apapun. Dewa Wisnu hanya tersenyum. Narad bilang, wow Sahnag, kamu adalah kakak yang baik. Kanha mengatakan, saudara laki-laki, lalu katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Bairam mengatakan, suruh mereka untuk datang dan makan bersamamu lagi. Undang mereka di rumah untuk makan mentega. Kanha mengatakan, itu benar, tapi bisakah kamu menerima undangannya? Bairam mengatakan, tidak, saya tidak akan datang antara Anda dan teman-teman nakal Anda. Kanha hanya tersenyum dan berkata, saudara laki-laki, kamu adalah kakak laki-laki saya dan kamu sangat cerdas. Jika saya pergi, mereka tidak akan datang, tetapi jika kamu pergi, mereka pun akan mendengarkan kamu. Bairam mengira aku kakak laki-lakinya atau dia. Bairam bilang, oke, aku akan melakukannya. Kanha pun sangat senang. Di sana Rohini masuk ke gua di dalam istana Mathura. Akur bertemu Rohini. Akur mengatakan, Maharaj Vasudev dan Devaki tidak senang berada di sini. Rohini pun mengatakan, Akur, kita berdua harus mengeluarkan mereka dari Mathura dengan cepat dan caranya apapun. Rohini bilang, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu Maharaja dan Devaki. Aku tidak bisa melihat penyiksaan Devaki lagi. Rohini mengatakan, berapa gua yang dibangun? Akrur mengatakan, Rani, saya telah mengambil bantuan pekerja dan selama 5 tahun bangunan izin rahasia, tetapi kami tidak bisa mendapat izin ke penjara. Begitu kami mendapat izin, di sana kami akan mengeluarkan Maharaj Vasudev dan Rani Devaki dari Mathura. Rohini mengatakan, ya Akur, janji, lakukan dengan cepat, jika tidak maka akan terlambat. Putna pun mendengarkan dari persembunyiannya. Ini adalah mengatakan Akur dan Rohini mereka berencana melawan Maharaja Kansa. Rencana besar seperti itu di depan hidungku. Putna pergi ke gunung dan berkata, aku sekarang tahu bahwa Kanha adalah anak ke-8 dari Devaki dan juga Vasudev. Putna mengatakan, ini sebabnya aku tidak bisa melakukan apapun padanya, tapi sekarang aku akan membunuhnya. Putna mengatakan bahwa Kansa menghina saya di pengadilan dan mengeluarkan perintah untuk membunuh saya dengan pedang, tapi sekarang saya akan membawa mayat Kanha di pengadilan dan menunjukkan kepada mereka bahwa saya Putna. Saya bukan orang yang tidak berguna dan seorang yang harus dihukum. Putna pun mengambil wujud Rohini yang menyamar dan pergi ke Gokul. Di Gokul, Putna masuk sebagai Rohini. Di rumah Yasoda melihat ada, berkata Rohini, kamu kembali, lihat saya tidak bisa membuka kunci ini. Di lemari ini, tolong bantu saya. Putna mendatanginya. Yasoda pun mengatakan, kunci ini macet ataupun rusak. Putna pun membantu dan membukanya dengan mudah. Yasoda berkata, wow, kamu membukanya sekaligus. Rohini tersenyum licik saat melihat Kanha.
Kemudian Putna membagi Rohini membuat ledos dan Kanha datang dan berkata, "Apa yang kamu buat?" Putna mengatakan, "Lodo." Kanha bilang, "Wow, enak." Putna mengatakan, "Ya." Kanha pun mengatakan, "Membuatnya sangat enak, tolong buatnya sangat enak. Saya ingin mengisi perut saya." Putna pun mengatakan, "Iya." Kanha bilang, "Bisakah aku membantumu?" Putna mengatakan, "Ya." Kanha berkata, "Haruskah aku memasukkan ini semuanya ke dalam poci?" Lalu Putna mengatakan, "Ya." Kanha pun mengatakan, "Tapi ini masalahnya yang ibu masak untuk pembuat sayuran." Putna mengatakan, "Tidakkah kamu ingin lodo ini enak?" Kanha bilang, "Ya." Putna mengatakan, "Kemudian lakukan apa yang saya katakan." Kanha mengangguk dan mengira tidak pernah begitu marah. Saat Kanha membuat lado, Putna pergi ke belakang dan berubah menjadi putaran dan berputar-putar menciptakan api di sekitar Kanha. Kanha dengan senang hati membuat lodo putaran. Putaran mengatakan, "Sekarang Kanha akan mati dan saya akan membawanya." Sedangkan Kanha hanya bisa terduduk dan terdiam sambil tersenyum. "Akan mati dan saya akan dihormati oleh Raja Kansa karena sudah membunuh orang yang seharusnya menjadi alasan kematian Kansa." Lalu bagaimanakah untuk kisah selanjutnya? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.